Perkenalkan, nama Hoshe Nisa, Hoshe dari SMKS Korpri kelas 2 Akuntansi 1. Di sini, Hoshe akan menampilkan hasil dari wawancara Hoshe dengan teman Hoshe yaitu Wilson Andrew dengan tema Sila. Selamat menyaksikan Lose. Nah, berikut ini adalah screen layar dari hasil wawancara yang telah Hoshe lakukan. Pertama, sebelum kita memulai wawancara, kita harus mengucapkan salam seperti pada screen layar di atas. Yaitu, Wilson Nuan, maaf mengganggu. Jadi di sini saya ingin meminta waktu kamu sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah boleh? Setelah narasumber menjawab boleh, maka kita harus mengucapkan terima kasih karena mereka telah meluangkan waktu mereka sebentar untuk melayani kita berwawancara. Seperti pada screen layar, itu Hoshe bertanya, apakah bisa jelaskan kepada saya apa itu sila? Lalu narasumber menjawab, sila secara umum itu berarti prinsip atau dasar. Sila adalah etika atau moral yang dilakukan berdasarkan cetana ataupun kehendak. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ethos itu artinya kebiasaan ataupun adat. Oleh karena itu, etika sering dijelaskan sebagai moral. Dalam pandangan Buddhis, sila itu memiliki banyak artinya, seperti norma atau kaidah, peraturan, perintah, sikap, keadaan, perilaku, sopan santun, dan sebagainya. Lalu, sila pertama kali dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam khotbahnya tentang jalan menuju lenyapnya duka yang dinamakan jalan tengah. Dalam jalan tengah ini, sila memiliki beberapa kelompok, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan juga mata pencaharian benar. Sila ini merupakan dasar yang paling utama dalam pengamalan kehidupan beragama. Jadi, menurut narasumber itu, sila bagaikan aturan mengenai moral berdasarkan atas kehendak sendiri atau individual. Lalu, apa fungsi dari sila itu dan apa saja ciri-cirinya? Fungsi dasar dari sila itu adalah menghancurkan perilaku yang tidak baik. Di dalam praktik sila, manusia itu dituntut untuk selalu berperilaku baik. Seperti, jika manusia berkata jujur, maka akan menghancurkan kebohongan, fitnah, dan sebagainya. Jika manusia melakukan perbuatan benar, maka akan menghancurkan kekerasan, kekejaman, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, sila ini juga dapat menjaga agar orang yang telah melaksanakannya itu dapat tetap berperilaku baik. Contohnya itu, jika seseorang yang melaksanakan sila, dia mendengar kata-kata yang kasar, maka orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Lalu, ciri-ciri sila itu adalah ketertiban dan juga ketenangan. Artinya itu, orang yang mempraktikkan sila pasti akan terlihat tenang dan juga tertib dalam ucapannya maupun perilakunya. Praktik sila ini juga merupakan suatu pengendalian diri bagi orang yang mempraktikkan sila tersebut di dalam ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang tidak benar. Karena orang yang mempraktikkan sila itu cenderung tidak emosional dan lebih tenang dalam menyikapi suatu kondisi yang didasarkan pada kebijaksanaan. Nah, itu adalah fungsi dan ciri-ciri dari sila. Jadi menurut saya pasti ada sebab terdekat dari sila tersebut. Jadi saya bertanya, nah, sebab terdekat dari sila itu adalah hiri dan juga otapa. Hiri itu adalah perasaan malu untuk berbuat jahat atau berbuat kesalahan, dan otapa itu adalah perasaan takut akan akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Contohnya, jika seseorang berbuat salah, mereka akan malu untuk mengakui kesalahan mereka, dan juga takut untuk menerima dan menanggung akibat dari kejahatan mereka sendiri. Contohnya, menurut Hoshe itu contohnya begini, jika kita melakukan suatu pembunuhan, nah, jadi tentu kita malu untuk mengakui kesalahan kita kalau misalnya kita udah bunuh orang nih. Lalu selain kita punya rasa malu itu, kita pasti takut akan akibat dari kita membunuh orang. Contohnya itu kita bakal ditangkap polisi dan sejenisnya. Terus kenapa sih hiri dan otapa itu termasuk sebab terdekat sila? Nah, karena hiri dan otapa ini memang sudah termasuk dari dharma pelindung dunia. Karena dengan adanya hiri dan otapa ini, maka seseorang yang melakukan kesalahan atau ingin melakukan kesalahan akan merasa malu dan juga takut dari akibat perbuatan yang akan dilaksanakannya. Maka itu yang dapat melindungi dunia, maka disebut dengan dharma pelindung dunia. Jadi, jika
semua orang bisa melaksanakan sila, maka akan mendamaikan dunia, karena dengan mempraktikkan sila, seseorang akan lebih tenang dalam bertindak dan berpikir, sehingga tidak akan ada kekerasan, kekejaman, maka itu akan menciptakan dunia yang damai. Lalu, sila yang umum dan sering kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari itu, apakah sila yang berdasarkan jumlah latihannya? Narasumber menjawab ya, dan sila tersebut juga memiliki beberapa jumlah klasifikasinya lagi. Nah, dijelaskan oleh narasumber kalau sila berdasarkan jumlah latihannya itu ada 4 sila. Yang pertama itu ada Pancasila, yaitu terdiri dari 5 sila. Atasila terdiri dari 8 sila. Dasasila terdiri dari 10 sila. Dan Patimokkha sila itu ada banyak, karena Patimokkha sila itu dilaksanakan oleh para biku dan juga bikuni. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat upasaka dan upasika, atau disebut juga umat perumah tangga, yang kita praktikkan itu adalah Pancasila. Tetapi jika pada hari besar seperti hari Uposatha, umat upasaka upasika itu dapat mempraktikkan Atasila. Nah, kalau untuk Dasasila sama Patimokkha sila itu bagaimana? Nah, kalau untuk Dasasila itu diperuntukkan untuk para samanera dan samaneri, sedangkan Patimokkha sila itu untuk para biku dan juga bikuni. Lalu saya bertanya, karena saya pernah mendengar Pancadharma, jadi apa itu Pancadharma? Nah, Pancadharma itu adalah 5 ajaran. Biasanya Pancadharma itu dia mendukung praktik dari sila tersebut. Nah, Pancadharma dan Pancasila itu memiliki kaitan, yaitu Pancasila adalah melakukan perbuatan baik yang bersifat pasif, yaitu menghindari melakukan perbuatan yang tercela. Maka Pancadharma ini dia yang bersifat aktif, yaitu dharma yang mendukung praktik sila dengan perilaku atau tindakan yang aktif. Contohnya, jika pada Pancasila sila pertama itu kita bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, maka Pancadharma yang pertama itu akan mendukung kita dengan tindakan yang aktif, seperti kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, atau disebut dengan metta karuna. Lalu saya ingin berikan contoh lagi. Contohnya pada sila ketiga, yaitu kita di dalam Pancasila itu kita harus menghindari dari perbuatan berzina. Nah, Pancadharma itu juga mendukung Pancasila sila ketiga ini, yaitu dengan kita mengembangkan rasa puas. Contohnya itu rasa puas terhadap satu pasangan hidup dan satu kali pernikahan, maka itu akan menghindari hal untuk kita melakukan berzina. Jadi intinya Pancasila dan Pancadharma itu saling mendukung, karena mereka itu saling berkaitan. Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari sila itu seperti pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan lain sebagainya, tentu kita ingin tahu apakah ada dorongan untuk kita melaksanakan sila dan juga melanggar sila tersebut. Nah, dorongan untuk melaksanakan sila itu adalah keinginan kita untuk merubah diri menjadi lebih baik, keinginan kita untuk menghancurkan perilaku yang tidak baik atau perbuatan jahat, lalu keinginan kita untuk mencapai nibbana setelah meninggal dunia, lalu keinginan kita untuk memperbanyak karma baik, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan dorongan untuk kita melanggar sila yaitu adanya nafsu terhadap hal duniawi, lalu adanya pengaruh buruk dari lingkungan, lalu ada kurangnya kesadaran kita terhadap pentingnya dari Pancasila tersebut. Lalu contoh dari dorongan kita untuk melaksanakan sila itu seperti pada kehidupan sehari-hari, seseorang itu berkeinginan untuk menambah karma baiknya, maka orang tersebut dapat mempraktikkan sila dengan cara melakukan fangsen ataupun berdana, dan juga bisa melakukan perbuatan baik lainnya. Lalu, apakah dengan kita melaksanakan sila, hidup kita akan terjamin bahagia atau bagaimana? Nah, secara umum, seseorang yang melaksanakan sila itu akan lebih mudah untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah untuk hidup bahagia atas apa yang mereka miliki. Tapi, hal itu juga bergantung pada kepribadian orang yang mempraktikkan sila tersebut. Apakah mereka mensyukuri
apa yang mereka miliki. Jadi, terjamin bahagia atau tidaknya itu juga bergantung dari rasa bersyukur seseorang terhadap apa yang mereka miliki. Jika mereka bersyukur, maka mereka akan bahagia, dan jika mereka tidak bersyukur, maka mereka belum tentu bahagia. Di Maitreya, kita pasti sudah tidak asing lagi jika mendengar dunia satu keluarga. Dunia satu keluarga itu adalah tujuan dan misi dari Buddha Maitreya. Apakah dengan sila dapat mewujudkan dunia satu keluarga itu? Jika iya, bagaimana caranya? Dan jika tidak, apa alasannya? Dunia satu keluarga itu dapat terwujud dengan melaksanakan sila. Dengan melaksanakan sila, maka orang-orang akan berperilaku baik dan tidak akan ada lagi orang yang berperilaku tidak baik. Jika semua orang melaksanakan sila dan berperilaku baik, maka dengan hal tersebut dunia tidak akan ada lagi kekerasan, perpecahan, melainkan kerukunan dan juga keharmonisan. Hal tersebut yang dapat mewujudkan dunia satu keluarga. Ada syair Dhammapada yang sangat berkaitan dengan sila, yaitu syair 246 dan syair 247. Syair 246 berbunyi, "Barang siapa yang membunuh makhluk hidup, suka berbicara tidak benar, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain." Dan syair 247 yaitu, "Atau menyerah pada minuman yang memabukkan, maka di dunia ini, orang seperti itu seakan menggali kubur bagi dirinya sendiri." Terakhir, Hoshe akan menyampaikan saran dan juga kesimpulan dari hasil wawancara Hoshe bertemakan sila ini. Nah, saran dari Hoshe yaitu, kita sebagai umat Buddhis, kita seharusnya mempraktikkan sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mempraktikkan sila, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga kita tidak akan mengalami kerugian jika kita melaksanakan sila. Kesimpulannya, praktik sila ini sangat baik untuk kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat menjadi karakter yang lebih baik dan juga seseorang yang lebih berguna bagi orang lain. Nah, kita melaksanakan sila ini juga berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Seperti jika kita melaksanakan sila, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya itu kita akan selalu percaya diri. Ketika meninggal, kita akan terlahir di alam bahagia dan masih banyak lagi lainnya. Dan juga dengan kita mempraktikkan sila, kita dapat menciptakan dunia satu keluarga yang merupakan misi dari Buddha Maitreya. Cukup sekian screen layar dari hasil wawancara Hoshe. Terima kasih sudah menyaksikan. Xie xie老师 sepei.